Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah diberikan kemampuan kekuatan Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki menuju masjid mencari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan orang hadir juga di sini termasuk bagian dari para pengikut mereka sampai hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa alhamdulillah ini pertemuan kedua kita. Pertemuan yaitu kita membahas mengkaji kitab-kitab Islam, kitab-kitab para ulama yang tadinya mungkin ibu sudah bisa baca Quran, kita bisa mengkaji hukum-hukum di sini, perkara mengenai hukum Islam. Yang ibu baca Quran juga di situ, dan kita juga di sini, agar terus semakin memahami tentang ajaran Islam, ajaran agama kita sendiri. Kalau kemarin kita sudah masuk pada pembahasan fikih tentang masalah taharah, kemudian al-qada'il hajah, ada pada buah hajat. Yang berikutnya juga ini adalah tentang masalah wudu. Jadi mungkin biasa wudu sudah tidak asing lagi, ya, bukan hal yang baru, tapi secara ilmunya kita mengkaji berdasarkan kitab para ulama fikih apa saja manfaat wudu. Apakah wudu itu hanya sebatas orang mendengarkan saja, atau itu juga sesuai dengan dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 pelajaran tentang masalah wudu ini. Pelajaran pertama adalah syariat berwudu, keutamaan berwudu, syariat berwudu dan keutamaan berwudu. Syariat atau hukum berwudu, al-wudu masyru' bil kitab wa sunnah. Jadi wudu itu disyariatkan berdasarkan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu, kalau ibu baca nanti, ya, dalam ibu baca nanti itu, kenapa orang harus diperintahkan berwudu? Karena memang Allah perintahkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Bunyinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, sekiranya saja kalian ingin mengerjakan sholat, maka hendaklah kalian membasuh wujuhakum, wajah-wajah kalian, membasuh tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai dengan siku, wa amsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, wa arjulakum ila ka'bayn, lalu hendaklah basuh juga kedua kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki itu ini, ya, benjolan, ya. Memang wudu ini ini baru teori. Insyaallah untuk satu ketika tapi bahasanya selesai kita tata cara untuk bagaimana kita berwudu, ya. Walaupun dulu sudah terbiasa, tapi nanti kita cocokkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita sesuai dengan ibadah yang ditunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, ya. Bahwasanya salat salah seorang dari kalian tidak akan pernah diterima apabila seorang itu dia berhadas hingga dia berwudu. Kalau kemarin kita sudah membahas masalah taharah, itu ada hadas tentang bagaimana cara menghilangkan kotoran menggunakan air dan sebagainya. Di sini juga dijelaskan juga bahwa sholat kita itu akan diterima, sholat kita tidak akan diterima apabila orang itu ada berhadas, ya. Hadas itu baik dalam kondisi junub, masalah haid dan nifas, atau tempat sholat kita itu ada yang berbau, ada kotoran di situ, ya. Hatta yatawadda, sampai orang itu berwudu, baru sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu ada keutamaan berwudu yang selama ini mungkin orang itu menganggap biasa-biasa saja, tapi ada keutamaan berwudu yang memang ada manfaatnya. Di antaranya ini adalah ada
percakapan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabat yang mengatakan begini dalam percakapan bahasa Arab begini. Ala adullukum ala ma yanfa'u bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kata para Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan yang Allah dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kalian jika kalian melakukan perbuatan tersebut. Lalu para sahabat mengatakan, "Ma ya Rasulullah, apa itu?" Kemudian kata Nabi mengatakan, "Isbagul wudu'i ala makarihi." Perbaguslah atau sempurnakan wudu kalian dari bentuk kesalahan-kesalahan, wa kasratul khata' ila masajid. Lalu perbanyak langkah menuju masjid, wa intazaru sholati ba'da sholati. Kemudian dia menunggu sholat, dia melaksanakan sholatnya lalu dia menunggu sholat yang lain. Kemudian kata Nabi, pada itu riba, maka itu adalah perbuatan riba. Perbuatan riba itu perbuatan yang manfaat sangat besar. Perbuatan yang jaga-jaga, seperti dalam misalkan di masjid, tolong kalau sholat misalkan sholat maghrib misalkan, ibu sholat maghrib di masjid, kemudian berpikir kalau pulang di rumah tidak ada kegiatan, lalu baca Quran dengan niat mau sholat isya, itu namanya riba. Itu pahalanya besar. Kemudian seperti saudara kita di Palestina dijajah, itu dibunuh sama orang Yahudi, orang kelompok Zionis Israel, itu para orang-orang Palestina anak itu berjaga di perbatasan, itu pahalanya besar. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza tawaddala al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu." Kata Nabi, apabila seorang muslim baik laki dan perempuan itu dia berwudu, dia berwudu lalu dia membasuh wajahnya, kata Nabi, "Kharajat min wajhi kullu khati'atin." Maka setiap kesalahan dari punya wajah itu insyaallah keluar. Itu manfaat wudu Kemudian kata Nabi, "Nazzara ilayya bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'akhir qatril ma'." Jadi orang itu merasakan ketika itu berwudu, itu akan merasakan bahwa ada kesalahan-kesalahan itu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin keluar ketika itu berwudu, Kita merasakan dalam bagaimana caranya kita merasakan mata batin, tenang, atau senang Ketika kita berwudu hati menjadi tenang, itu insyaallah dengan cara itu mungkin doa punya kesalahan itu hilang. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pula, wa idza ghassala yadayhi kharajat kullu khati'atin. Apabila salah satu di antara umat pula baik laki dan perempuan, dia berwudu lalu dia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari tangannya itu berbagai bentuk kesalahan. Nah, itu manfaatnya. Maka seorang hamba kata Nabi, maka dia akan melihat ada kesalahannya itu akan hilang dengan setetes air wudu. Jadi selama kita berwudu kan, ini padilannya kita bisa tahu di sini bahwa rupanya kalau kita berwudu terus menerus, insya Allah orang punya kesalahan itu akan hilang. Nah, lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta yakhruju nakir minal junub. Dia lakukan itu terus menerus sampai dia merasakan bersih dari dosa-dosa. Jadi itu berwudu itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan itu. Jadi kalau orang sholat 5 waktu dalam satu hari semalam, itu kata Nabi itu ibarat dia punya di depan rumah itu ada satu kolam. Satu kolam itu kayak kolam atau kolam renang atau sungai. Lalu para Rasulullah mengatakan para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian itu ada satu kolam, lalu tiap hari itu orang mandi di situ, 5 kali dalam sehari. Nabi mengatakan kira-kira orang itu badannya bersih atau masih kotor? Kalau mengatakan tentu bersih. Begitu pula sama dengan orang melaksanakan sholat 5 waktu, maka keluar dia punya dosa-dosa. Bayangkan itu. Apalagi kita dengan berwudu, tangan dengan wajah, insya Allah kita punya dosa-dosa akan hilang. Nah, Bapak Ibu yang bilang oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua apa saja? Yaitu tentang fardu wudu dengan sunnah wudu dengan juga makruh dalam wudu. Apa saja yang dimaksud dengan 3 ini? Yang pertama, penjelasan pertama itu adalah tentang kewajiban berwudu. Kewajiban berwudu, wajibnya berwudu itu adalah yang pertama adalah seorang berniat. Niat itu adalah menekatkan di dalam hati untuk berbuat wudu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu berniat
Ada juga menggunakan lafaz nawaib begitu ya. Tapi kalau ibu tidak ucap itu tidak masalah, karena Allah sudah tahu. Misalkan berarti mau wudhu, Allah sudah tahu, sudah jatuh berarti niat mau wudhu. Ibu juga begitu. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala amal bergantung niat. Niat ini menentukan. Makanya para ulama mengatakan, hendaknya setiap hari mau beraktivitas, mau sholat kah, mau cari nafkah kah, mau kesempatan anak, mau kesempatan suami, kemudian apa saja itu berniat itu harus masuk ibadah. Kalau bikin kebun misalkan, saya menanam kelapa, pala, ya Allah kalau boleh saya punya anak yang sukses dengan kelapa ini, atau dengan pala ini, dengan cengkeh ini, mudah-mudahan dia bisa jadi amal yang anak yang berbakti dengan maknanya dan hasil jadi baik dari anak asuh. Dapat pahala tersebut. Jadi kalau kita cuma tanam saja, karena niat itu kita cuma dapat capek, kita dapat rezeki tapi Allah tidak catat sebagai amal ibadah. Dipahami ya? Ya. Begitu pula dengan ibu-ibu mengasuh anak, menyokong anak dengan biaya, itu niat. Ya Allah saya kasih anak, sebanyak tulang, sendiri payah. Mudah-mudahan dia akan sukses menjadi hamba yang soleh, yang membela Islam, kemudian menjadi terbaik untuk masyarakat. Mudah-mudahan jadi amal berbakti dapat pahala. Tercolok cuma sekolah saja, dengan itu hanya jadi urusan dunia kerja, mungkin dapat kerja, tapi tanpa niat awal tadi, kalau tidak mendapatkan apa-apa. Makanya dalam surah Wal-Asri, Allah mengatakan dalam surah Wal-Asri, itu Allah bersumpah dengan waktu kan, Wal-Asri innal insana lafi khusr. Demi masa saya bersumpah, manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman yang suka menasihati kebenaran, mereka tidak rugi. Jadi maksudnya kerugian itu adalah niat. Orang itu beribadah mengeluh apapun tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terugi di sini. Jadi ibadah itu bukan hanya kita sholat, bukan hanya puasa, naik haji, tetapi ibadah itu semua aktivitas orang yang terbaik yang mendapatkan niat itu tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah wajibnya berwudu adalah ghusl wajib min al-a'la jabati dan muntaha az-zaqni, yaitu mencuci atau membasuh kedua tangan, membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah mulai dari jabah, ya, jabah itu sini tesa, ini wajah ya, sampai dengan di bawah dagu. Ini dari sini masuk dalam kategorikan wajah untuk berwudu, dari sini batasnya rambut sini sampai dengan kuping, sampai dengan sini dagu, ya. Mulai dari ujung ini ruas-ruas kuping ini sampai dengan di bawah, itu masuk dalam kategori wudu. Kenapa harus begitu? Tadi surah Al-Maidah ayat 6 itu Allah mengatakan fa'silu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Jadi wajah itu dari sini sampai dengan sini. Itu berwudu jangan cuma di sini doang, di sini. Ya, sini. Yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Kenapa? Karena Allah mengatakan terus dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu wa aydikum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai dengan siku. Yang keempat, wajibnya berwudu yaitu mengusap kepala mulai dari testa sampai dengan belakang tengkuk. Jadi kalau wudu nanti kita praktekkan, kalau secara saya nanti teori selesai insya Allah biar kita praktekkan dari sini sampai dengan sini, tengkuk sini belakang sini, itu ya. Nah ini dalilnya itu adalah kata Allah tadi wa amsahu bi ru'usikum, usap wajah kalian. Usap itu bekas air, ya. Boleh juga ambil air yang ini berusap, bukan basuh tapi usap, kepala usap. Kemudian yang kelima, wajibnya berwudu adalah ghusl rajulain ilal ka'bain, yang basuh kedua mata kaki sampai dengan mata kaki, penjulang kaki. Itu adalah surat Al-Quran surah Al-Baqarah wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kedua kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Yang keenam, syarat wajibnya berwudu itu adalah tertib mulai dari anggota badan yang dibasuh. Membasuh wajah pertama tangan, ya, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua mata kaki dengan urut-urutan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh itu adalah al-mulatu al-fawr, yaitu adalah perbuatan wudu itu dalam satu waktu. Ya, jadi kita berwudu dalam satu waktu, kalau bisa-bisa. Misalkan kita habis tangan, jangan lagi kita ada bicara lagi dulu, berpotong lagi mungkin terpisah. Jadi harus berurutan, ya, tidak boleh putus-putus. Atau kita membasuh wajah, ada orang telepon atau cerita dulu di HP, baru ketemu lagi lanjut tidak bisa.
Jadi 10 urutan ya. Kenapa begitu? Allah mengatakan itu dalam Quran. Dalam Quran Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan pahala atau amal-amal kalian. Yang berikutnya itu adalah para ulama juga sini mengatakan itu adalah boleh diantara seorang itu sebelumnya berwudu dia juga bisa menggosok dia punya badan, seberapa badan gosok, misalnya ada cat, ya cat itu bisa menggosok kita punya badan, karena itu bagian daripada sunnah yang pada hakikatnya itu adalah membasuh anggota badan itu bagian daripada penyempurna untuk wudu. Itu wajibnya berwudu. Yang kedua adalah sunnah-sunnah berwudu, yaitu adalah tasmiyah ya. Ketika kita mau berwudu jangan lupa baca bismillah ya. Bismillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wudu'a liman lam yuzkira ismallahu alaihi. Tidak ada berwudu bagi orang yang tidak mengucapkan baca bismillah ya. Jadi jangan lupa baca bismillah. Yang sunnah-sunnah berikutnya adalah membasuh telapak tangan 3 kali ya, membuat 3 kali. Kemudian ini sebelum kotoran itu masuk tangan, ya dulu kalau sekarang kan sudah ada keran. Kalau zaman dulu mungkin Nabi menggunakan julukan tangan di ember bokor. Ya. Bahkan di sini kata Rasulullah SAW mengatakan, "Idza istawaitu ahadukum min nawmihi falyaqmis yadahu bil ina hatta yaghsilaha thalathan, ya fa innahu la yadri aina batat yadahu." Kata Nabi SAW, jika orang bangun dari tidur, jangan tangan ini langsung masuk ke dalam bokor. Karena Nabi mengatakan karena tangan dong malam ini kau tak tahu pegang-pegang apa dari lambungnya dong, betul garuk-garuk punya aurat kah, garuk-garuk mau maaf atau badan-badan yang lain, sehingga itu khawatir jangan sampai ada kotoran masuk di dalam bokor. Caranya itu nanti kotoran kalau terada sibur atau apa palu-palu, ya betul kita pakai tuang dulu di tangan 3 kali baru masukkan tangan ke dalam air seperti itu. Nah. Kemudian kalau misalkan para ulama mengatakan itu wala yakun pada istighfar min nami fala mani'a min yadkhul yadahu fi bina. Kalau misalkan seorang itu dia tidak mengira, pokoknya seorang itu dia menduga bahwa malam itu dia tangannya tidak memegang aurat, misalkan dia yakin bahwa tangan dia tidak pegang aurat misalkan, maka boleh ya, tangan langsung ke dalam bejana. Tapi kalau dia yakin tadi banget pegang auratnya, maka dicuci dulu seperti itu. Yang berikutnya sunnah-sunnah berwudu yaitu adalah aswak ya. Siwak itu sikat gigi ya. Boleh menggunakan alat kami atau dengan siwak-siwak yang kayu dari alat itu. Boleh ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula asyukka ala ummati la amartu bisiwak min kulli wudu. Kata Nabi mengatakan andaikan tidak memberati umatku, tentulah saya perintahkan umatku itu bersikat gigi setiap kali mereka berwudu. Tapi ini ibu-ibu ini cuma hanya sunnah. Kalau misalnya mau dibikin ada jadi masalah bagus. Kalau misalnya kita berangkat pada sikat gigi, ya jangan dipaksakan. Wudu saya seperti yang ada. Kalau ada sikat gigi dulu. Nah itu bagian daripada sunnah. Yang berikutnya sunnah-sunnah berwudu yaitu adalah berkumur-kumur. Rupanya kumur-kumur ini perintah Nabi SAW. Idza tawadda'a famatmit. Apabila mau berwudu maka jangan berkumur-kumur. Yang berikutnya adalah yang kelima al-isyak dan isyak. Kalau kita berwudu itu harus tangan air itu masuk ke dalam hidung bila perlu. Memang sakit. Tujuannya adalah supaya bersih, supaya orang itu bisa segar. Kalau orang penemuan itu keluar suka demam, suka tersumbat itu masuk supaya segar. Memang benar sakit di sini. Kayak remah tadi itu memang itu kayak segar, menghilangkan penyumbatan di dalam hidung. Ya. Intisyak. Kemudian kata Nabi, boleh kita lakukan itu terkecuali tidak menulis puasa. Kalau kita mau puasa jangan lakukan itu ya. Jangan sampai puasa orang batal. Itu dilakukan jika orang tak berpuasa. Jadi cuci itu misalnya biasa. Kalau tak berpuasa masukkan air juga dihirup. Berbeda pada sunnah. Yang berikutnya adalah keenam itu sunnah-sunnah yang berwudu tahlilul lihiyah, yaitu menyela-nyela jenggot. Kalau kita ada jenggot, sela-sela jenggot juga. Sebagaimana ada seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini salah seorang sahabat Nabi. Ya, dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dia dulu Nabi menjalan-jalan di jenggot. Lalu dia ditanya, iya saya menyaksikan Nabi dulu itu tangannya dia jalan-jalan jenggotnya. Yang berikutnya sunnah-sunnah berwudu
yaitu tetap membasuh dalam kondisi 3 kali, tapi yang wajib sunnah hanya 1 kali, ya. Sunnah hanya 1 kali, yang wajibnya cuma 1 kali. Kalau yang begini 3 kali bagian pada sunnah. Kalau misalkan orang antri seperti di kapal peli misalkan, atau ya di kapal besar, kalau misalkan ada tempat wudhu cuma 1, lalu ada orang antri yang panjang, jangan berwudhu itu hanya terbikin 3 kali. 1 kali sudah cukup, tangan 1 kali, wajah 1 kali itu boleh. Ya kalau misalkan ada orang silengkap lah sunnah 3 kali, ya. Karena wajib itu cuma 1 kali, karena itu juga perhatikan orang di belakang, orang antri, ya. Seperti itu. Yang berikutnya sunnah-sunnah berwudhu itu adalah mengusap atau mengusap kulit kuping baik di dalam dengan di luar, ya, begini tangan, seperti ini. Mengusap dengan bekas air yang tadi. Jadi wajah, tangan ini di sini, langsung dia balik sampai dengan gini, ya, seperti itu. Yang berikutnya itu sunnah-sunnah berwudhu itu adalah menyela-nyela jari baik tangan dengan kaki, menyela-nyela jari dengan kaki. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, "Idza tawada'ta fakhallil asabi'a yadayka wa rijlaika." Ya. Apabila kalian berwudu, sela-selalah jari-jari tangan kalian dan juga jari-jari kaki, jadi sela-sela kaki juga, sela-sela supaya air masuk kepada sela-sela. Yang berikutnya, upayakan itu sebelah kanan duluan, ya. Sebelah kanan duluan dari sebelah kiri, jangan wudu dari tangan kiri duluan atau kaki kiri dua atau semua anggota badan kanan duluan. Ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, dan mengatakan begini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tayammunu fi tanaqqulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Kata dibilang mengatakan dahulu Nabi itu, ya, itu paling senang itu adalah memulai dari searah sebelah kanan. Beliau menggunakan sendalnya arah pakai kaki kanan duluan, kemudian melangkah juga itu mendahulukan kaki yang kanan, kemudian juga bersuci menggunakan kaki yang kanan. Itu dalam segala keadaan beliau seperti itu. Oke. Yang berikutnya, yang ke-11 itu sunnah-sunnah berwudu itu adalah serius dalam serius dalam membasuh anggota-anggota tubuh yang berwudu. Karena itu nanti akan jadi saksi pada hari kiamat kelak. Yang berikutnya itu adalah setelah orang berwudu semua sudah selesai. Doanya kan sudah hafal ya ibu ya? Doa wudu sudah hafal ya? Sudah hafal doa wudu? Apa sudah lupa? Kalau yang sudah wudu, yang lupa adalah doa, ya. Doa itu adalah doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada fadilah sini doanya Bu. Kalau ibu habis wudu, lalu ibu baca doa ini, saya bacakan hadisnya di sini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a tsumma qala." Siapa yang berwudu, dia memperbagus wudunya, kalau dia membaca doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dibukakan pintu baginya di lubang pintu surga. Senang kata Nabi? Senang Pak? Cuma hanya dengan doa wudu itu insya Allah bukan betul punya lubang pintu surga. Jadi amalkan ini. Manusia kan sebetulnya ringan, terberat. Cuma memang di ujian itu kadang-kadang terasa berat. Mau pada pengajian saya udah orang ini. Mau masuk surga kan itu tertarik-tarik kita begitu kan. Padahal masuk surga gampang saja, terberat. Cuma memang diuji dengan kita punya keistiqomahan, ya. Padahal pekerjaan dunia itu banyak, ya. Basensor atau barang kayu dan sebagainya, pertama itu atau berkarinya benar. Masuk surga padahal berkarinya cuma barang diuji seperti itu, ya. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa diingat dan bisa diamalkan. Insya Allah nanti berikutnya kita masuk pada bab berikutnya adalah bab mandi janabah dan tayammum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah bisa istiqomah di atas jalan Islam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bu.